Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Randita dengan NIM 2303214. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempelajari tentang perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Materi ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan karena di kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Manusia setiap hari melakukan aktivitas ekonomi, mulai dari bekerja, memberi kebutuhan, berdagang, menabung, dan meminjam uang, hingga menjalankan usaha. Semua kegiatan tersebut sebenarnya dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku di suatu masyarakat atau negara. Banyak orang berpikir bahwa ekonomi hanya berbicara tentang uang, keuntungan, dan perdagangan ataupun bisnis. Padahal ekonomi jauh lebih luas daripada itu. Ekonomi juga berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup, bagaimana kekayaan didistribusikan, bagaimana hubungan antara orang kaya dan orang miskin, hingga bagaimana manusia menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi. Karena itu, setiap sistem ekonomi memiliki aturan, tujuan, dan cara pandang yang berbeda-beda dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam Islam, ekonomi bukan hanya soal mencari keuntungan dunia, tetapi juga berkaitan dengan nilai ibadah, moral, dan tanggung jawab sosial, serta juga keberkahan hidup. Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Oleh sebab itu, kegiatan syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar kebutuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada materi kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang penting, yaitu tentang faktor yang mempe- faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, ragam sistem ekonomi dunia, serta prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Serta kita akan membahas juga tentang prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Melalui pembahasan ini, ditetapkan dan dapat diharapkan kita dapat memahami bahwa Islam memiliki konsep ekonomi yang lengkap dan mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, eksploitasi, dan keadilan ekonomi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang berkembang di suatu negara tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda karena sistem masyarakat dan kondisi masyarakat, serta budaya, sejarah, politik, dan cara pandang hidup mereka juga berbeda. Salah satu faktor yang paling besar mempengaruhi sistem ekonomi adalah agama dan keyakinan masyarakat. Agama memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan bagaimana manusia memandang harta, pekerjaan, dan perdagangan, serta hubungan sosial. Dalam Islam, misalnya, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga sebagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana cara memperoleh harta, bagaimana menggunakan harta, dan juga bagaimana memperlakukan orang lain dalam kegiatan ekonomi. Contohnya itu seperti seseorang muslim tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan melalui riba, perjudian, penipuan, atau korupsi. Karena semua itu dianggap merugikan orang lain dan bertentangan dengan syariat Islam. Dalam perdagangan pun, Islam mengajarkan agar perdagangan bersikap jujur, tidak mengurangi pertimbangan, tidak mengurangi dan tidak memanfaatkan kesulitan orang lain demi keuntungan pribadi. Jadi, dapat dilihat bahwa
Agama sangat mempengaruhi cara suatu masyarakat menjalankan sistem ekonominya. Selain agama, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada masyarakat yang terbiasa hidup sederhana dan mengutamakan gotong royong, ada juga masyarakat yang lebih individual dan kompetitif. Budaya tersebut akan mempengaruhi bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan. Contohnya itu dalam masyarakat Indonesia yang memiliki budaya gotong royong, banyak kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama-sama, seperti seperti koperasi, usaha kelompok tani, arisan, dan kerjasama dalam usaha kecil. Nilai kebersamaan seperti ini biasanya sangat dekat dengan konsep ekonomi syariah yang mengutamakan tolong-menolong dan kerjasama dibandingkan persaingan yang merugikan. Faktor berikutnya itu adalah kondisi politik dan pemerintahan. Pemerintah memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan ekonomi suatu negara. Ada negara yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menjalankan usaha, tetapi ada juga negara yang hampir seluruh kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah. Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga keadilan ekonomi, mengawasi perdagangan, melindungi masyarakat kecil, dan memastikan tidak ada praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Contohnya, pemerintah harus mengawasi harga kebutuhan pokok agar tidak ada perdagangan yang menimbun barang dan menaikkan harga secara zolim. Ketika masyarakat sedang kesulitan, pemerintah juga harus membantu masyarakat miskin melalui program sosial dan pemberdayaan ekonomi agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Selain itu, sumber daya alam juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi sistem ekonomi. Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah biasanya memiliki peluang ekonomi yang besar. Namun, jika pengelolaan tidak adil, maka kekayaan tersebut hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah mana dari Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan untuk kesejahteraan bersama dan tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan hingga merusak lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat mempengaruhi sistem ekonomi modern. Saat ini, teknologi telah mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi. Munculnya e-commerce, marketplace, dan dompet digital, investasi online, dan bisnis digital menunjukkan bahwa ekonomi terus berkembang. Mengikuti zaman dalam Islam, perkembangan teknologi diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung riba, penipuan, dan perjudian. Lalu kita tuh ada ragam sistem ekonomi dunia. Di dunia, terdapat beberapa sistem ekonomi yang berkembang dan digunakan oleh berbagai negara. Setiap sistem ekonomi memiliki tujuan, aturan, dan cara kerja yang berbeda dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Sistem kapitalis memiliki beberapa kelebihan yang membuat sistem ini berkembang sangat pesat di banyak negara. Salah satu kelebihannya adalah mampu mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Dalam sistem kapitalis, setiap perusahaan akan berlomba-lomba menciptakan produk yang lebih baik, lebih modern, dan lebih menarik agar dapat memenangkan persaingan pasar. Karena adanya persaingan tersebut, banyak perusahaan terus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru. Contohnya, dapat dilihat dalam perkembangan teknologi smartphone, kendaraan listrik, dan aplikasi digital, hingga media sosial yang berkembang sangat cepat karena perusahaan ingin menjadi yang terbaik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding persaingannya.
Selain mendorong inovasi, sistem kapitalis juga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengembangkan ide-ide usaha mereka sesuai kemampuan dan minatnya. Seseorang bebas membuka bisnis makanan, kain, jasa, dan teknologi maupun usaha lainnya tanpa perlu banyak ikut campur tangan pemerintah. Kebebasan ini membuat banyak orang termotivasi menciptakan usaha-usaha baru yang unik dan kreatif. Contohnya itu, saat ini banyak anak muda yang berhasil membuka usaha online, bisnis cafe, usaha fashion, hingga content creator di digital karena adanya kebebasan dalam perusahaan dan memanfaatkan peluang besar. Kelebihan lainnya ada memberikan kebebasan usaha kepada masyarakat. Dalam sistem kapitalis, setiap orang memiliki hak untuk memiliki harta, modal, dan usaha mandiri. Masyarakat bebas menentukan jenis pekerjaan maupun usaha yang ingin dijalankan. Dengan adanya kebebasan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui kerjasama dan usaha yang dilakukan. Contohnya, seseorang yang awalnya hanya memiliki usaha kecil dalam perkembangan menjadi pengusaha besar apabila memiliki kemampuan, strategi bisnis, dan kerja keras yang baik. Sistem kapitalis juga mampu memotivasi masyarakat untuk bekerja lebih keras, karena keuntungan dan keberhasilan sangat bergantung pada usaha masing-masing individu. Maka, banyak orang terdorong untuk lebih produktif, disiplin, dan kreatif dalam bekerja. Persaingan membuat masyarakat berusaha meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing dengan orang lain. Contohnya, para pelaku usaha terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan usaha mereka agar konsumen tetap memilih usahanya dibandingkan usaha yang lain. Namun, di balik kelebihannya, sistem kapitalis juga memiliki banyak kelemahan. Salah satu kelemahannya itu adalah munculnya kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Dalam sistem ini, orang yang memiliki modal besar biasanya lebih mudah mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sementara masyarakat kecil yang memiliki modal terbatas sering sering kesulitan bersaing. Akibatnya kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu saja. Contohnya, perusahaan besar dapat membuka banyak cabang dan menguasai pasar, sedangkan perdagangan yang kecil perlahan kehilangan pelanggan karena tidak mampu bersaing dari segi harga maupun promosi. Selain itu, sistem kapitalis ini juga sering muncul praktik monopoli usaha. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau kelompok usaha menguasai pasar, sehingga persaingan lain sulit berkembang. Jika monopoli terjadi, maka perusahaan besar bisa mengendalikan harga barang dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Contohnya itu apabila ada satu perusahaan besar yang menguasai kebutuhan pokok tertentu, maka masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dan terpaksa membeli dengan harga yang tertentu ke perusahaan tersebut. Kelemahannya muncul eksploitasi pekerja, karena tujuan utama dalam kapitalisme adalah keuntungan. Terkadang ada perusahaan yang lebih mementingkan profit dibanding kesejahteraan pekerjanya. Contohnya itu pekerja yang diberikan jam kerja terlalu panjang, upah rendah, atau fasilitas kerja yang kurang layak demi menekankan biaya produksi agar perusahaan mendapatkan keuntungan lebih besar. Dalam kondisi ini, pekerja sering menjadi pihak yang dirugikan karena posisinya lebih lemah dibanding pemilik modal.
Sistem kapitalisme juga dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dalam persaingan bisnis, dan ada pihak yang menggunakan berbagai cara demi memenangkan pasar, bahkan dengan cara yang tidak jujur. Contohnya itu menyebarkan informasi buruk tentang persaingan penjualan barang yang kualitas rendah tetapi dipromosikan secara berlebihan hingga melakukan penipuan terhadap konsumen. Persaingan persaingan seperti ini dapat merugikan masyarakat dan menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak sehat. Dalam pandangan Islam, kebebasan ekonomi memang diperbolehkan karena Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berdagang, dan mengembangkan usaha. Namun Islam juga memberikan batasan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan secara adil dan tidak merugikan orang lain. Karena itu, Islam melarang monopoli, penipuan riba, dan eksploitasi pekerja. Ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kepentingan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian pihak saja, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak orang. Lalu, ada juga sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sistem ini hadir bukan hanya untuk mengatur masalah jual, beli, atau keuntungan keuangan saja, tetapi mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia agar berjalan dengan teratur, dan seluruh aktivitas ekonomi manusia agar berjalan sesuai dengan nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, dan keberkahan hidup. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak dipisahkan dari mulai agama karena semua aktivitas manusia termasuk bekerja, mencari rezeki, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan cara yang halal dan benar. Berbeda dengan sistem ekonomi lain yang lebih fokus pada keuntungan materi, ekonomi Islam memandang bahwa kekayaan bukan tujuan utama hidup manusia. Harta hanyalah sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu manusia menjalankan tanggung jawabnya di dunia. Oleh karena itu, cara memperoleh dan menggunakan harta harus sesuai dengan syariat Islam. Islam mengajarkan bahwa rezeki yang halal dan diperoleh dengan cara baik akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup, sedangkan harta yang diperoleh dengan cara haram maupun jumlahnya banyak tidak akan membawa kebaikan. Dalam Islam, ekonomi Islam manusia diperbolehkan memiliki harta pribadi, membuka usaha, perdagangan, bertani, maupun melakukan investasi. Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya, bahkan Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mandiri secara ekonomi. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas dan aturan agar tidak merugikan orang lain maupun merusak keseimbangan sosial dalam masyarakat. Karena Islam melarang berbagai aktivitas ekonomi yang mengandung unsur kezaliman dan ketidakadilan seperti riba, perjudian, penipuan, monopoli, korupsi, dan penimbunan barang. Larangan tersebut bukan tanpa alasan, tetapi karena praktik-praktik tersebut dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Misalnya riba dilarang karena dianggap memberatkan salah satu pihak yang dapat membuat orang miskin semakin ih, nampak ya, semakin tertekan. Dalam sistem riba, seseorang tetap harus membayar tambahan bunga walaupun eh, sudah mengalami kesulitan sedang mengalami kesulitan
ekonomi. Hal ini berbeda dengan ekonomi Islam yang lebih mengutamakan keadilan dan tolong-menolong. Perjudian juga dilarang karena memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas dan sering menimbulkan kerugian besar bagi pihak lain. Begitu juga dengan penipuan dalam berbagai seperti mengurangi pertimbangan, menjual barang palsu, atau menyembunyikan barang yang cacat. Islam sangat menekankan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi karena kejujuran akan menciptakan kepercayaan dan hubungan yang baik antar masyarakat. Monopoli dan penimbunan barang juga dilarang dalam Islam karena dapat merugikan masyarakat. Contohnya, eh, ketika ada perdagangan yang sengaja menimbun kebutuhan pokok seperti beras atau minyak goreng saat saat barang mulai langka, lalu menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi demi mendapat keuntungan besar. Perbuatan seperti ini dianggap zolim karena memanfaatkan kesulitan masyarakat demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, Islam sangat mendorong kegiatan ekonomi yang membawa manfaat dan kebaikan bersama. Islam menganjurkan perdagangan yang jujur, kerjasama usaha zakat, sedekah, infak wakaf, serta pemerataan ekonomi agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam perdagangan, misalnya, seorang penjual harus bersikap jujur kepada pembeli jika barang yang dijual memiliki kekurangan atau cacat. Maka hal tersebut harus diperjelas secara terbuka agar pembeli tidak merasa dirugikan. Contohnya, seorang pedagang pakaian harus memberitahu jika ada sedikit kerusakan kepada konsumen barang yang akan dijual, bukan malah menyembunyikannya demi memperoleh keuntungan yang besar. Islam juga mendorong kerjasama dalam usaha dibandingkan persaingan yang tidak sehat. Karena itu, dalam ekonomi syariah terdapat konsep bagi hasil seperti mudarobah dan musyarakah. Dalam sistem ini, keuntungan dan resiko dibagi secara adil sesuai kesepakatan bersama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Contohnya itu seseorang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan mengelola usaha, sementara orang lain memiliki kemampuan usaha tetapi tidak memiliki modal. Dalam ekonomi Islam, keduanya bisa bekerja sama dan membangun keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem seperti ini dianggap lebih adil karena kedua pihak sama-sama menanggung risiko dan memperoleh manfaat. Dalam dunia perbankan, sistem ekonomi Islam diterapkan melalui syariah bank. Syariah bank berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya, digunakan sistem bagi hasil atau akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya itu ketika seseorang ingin membuka usaha dan membutuhkan modal, bank syariah tidak memberikan bunga yang berlebihan atau pinjaman yang berbunga, tetapi melakukan kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil. Jadi, keuntungan yang diperoleh usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan jika usaha mengalami kerugian, maka resiko juga ditanggung bersama sesuai akad yang telah dibuat. Selain itu, ekonomi Islam juga sangat memperhatikan kepedulian sosial. Dalam Islam, orang yang memiliki kelebihan harta diwajibkan membantu masyarakat yang membutuhkan melalui zakat dan dianjurkan bersedekah
kepada fakir miskin, anak yatim, maupun orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tujuan dari zakat bukan hanya membantu masyarakat miskin, tetapi menjaga keseimbangan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan adanya zakat, sedekah dan wakaf, ekonomi dalam Islam berusaha menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Contohnya, seorang yang seorang pengusaha muslim tidak hanya fokus membesarkan keuntungan perusahaan, tetapi juga memperlihatkan kesejahteraan pekerjanya membantu masyarakat dan menyisihkan uang untuk membersihkan kegiatan dan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial. Eh, dengan begitu usaha dijalankan tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Sistem ekonomi Islam juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dunia diperbolehkan menikmati hasil kerja kerasnya, memiliki rumah yang baik dan kendaraan maupun usaha yang maju, tetapi tetap harus menjaga kesederhanaan dan tidak hidup berlebihan. Islam melarang sistem sifat boros, sombong, dan berpoya-poya. Karena semua harta yang dimiliki nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan, tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya meningkatkan keuntungan ekonomi semata, tetapi menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan penuh keberkahan. Ekonomi Islam ingin membangun sistem ekonomi yang lebih banyak dan tidak hanya menguntungkan sebagian orang saja, tetapi juga menguntungkan orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan ajaran Islam. Lalu kita masuk ke sistem sosialis. Sistem sosialis ini adalah sistem ekonomi yang memberikan peran besar kepada pemerintah dalam mengatur seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam sistem ini, sebagian besar sumber daya dan alat produksi dimiliki oleh negara. Tujuan utama sistem ekonomi sosialis ini adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Karena itu, pemerintah mengatur produksi barang dan distribusi barang, harga kebutuhan pokok, pembagian hasil produksi. Contohnya itu, eh, pemerintah menentukan harga beras, bahan bakar, dan listrik agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Sistem ini memiliki kelebihan karena lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, sistem sosialis juga memiliki kelemahan karena terlalu banyak campur tangan pemerintah sehingga kebebasan masyarakat menjadi terbatas. Contoh masyarakat menjadi kurang bebas dalam mengembangkan usaha sendiri karena banyak aturan dan pembahasan dari pemerintah. Selain itu, kurangnya persaingan membuat kreativitas dan inovasi masyarakat menjadi rendah. Dalam Islam, negara memang memiliki tanggung jawab mengatur ekonomi agar berjalan adil, tetapi Islam tetap memberikan kebebasan kepada individu untuk bekerja, memiliki usaha, dan mencari keuntungan selama sesuai syariah. Lalu kita masuk ke
Prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosial, dan ekonomi Islam. Ekonomi kapitalis memiliki prinsip utama kebebasan individu. Dalam sistem ini, setiap orang bebas memiliki modal, membuka usaha, dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Negara hanya sedikit campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Akibatnya, persaingan sangat kuat karena setiap individu berusaha menjadi yang paling unggul dalam bisnis. Contohnya itu, perusahaan besar berlomba-lomba menguasai pasar dengan berbagai strategi bisnis. Kadang persaingan tersebut membuat usaha kecil kalah bersaing karena keterbatasan modal dan teknologi. Ekonomi sosialis memiliki prinsip pemerataan ekonomi melalui peran besar pemerintah. Negara menguasai sebagian besar sumber daya dan menentukan kebijakan ekonomi masyarakat. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Contohnya itu, pemerintah mengatur harga kebutuhan pokok dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan secara lebih merata. Sedangkan ekonomi Islam memiliki prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam memperbolehkan manusia memiliki harta dan mencari keuntungan, tetapi harus dilakukan secara halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Dalam ekonomi Islam, mencari keuntungan diperbolehkan, menjadi kaya diperbolehkan, membuka usaha juga diperbolehkan, tetapi tidak boleh riba, tidak boleh menipu, tidak boleh monopoli, serta tidak boleh korupsi, dan juga tidak boleh mengambil hak orang lain. Ekonomi Islam sangat menekankan kepedulian melalui zakat, sedekah, dan wakaf agar kesejahteraan dapat dirasakan bersama. Lalu kita masuk nih ke prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki prinsip utama tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ekonomi syariah. Seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai sebagian dari ibadah. Karena itu, seorang muslim harus menjalankan kegiatan ekonomi dengan jujur, amanah, dan sesuai syariah. Contohnya, seorang pedagang tetap berkata jujur tentang kualitas barang yang dijual maupun ia harus mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cara menipu. Hal tersebut dilakukan karena ia sadar bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap perbuatannya. Prinsip berikutnya adalah keadilan. Islam sangat menolak segala bentuk ketidakadilan seperti riba, penipuan, monopoli, dan eksploitasi pekerja. Semua pihak harus mendapatkan haknya secara adil. Contohnya itu, pekerja harus memperoleh upah yang layak sesuai pekerjaannya, dan konsumen harus mendapatkan barang sesuai kualitas yang dijanjikan. Prinsip tersebut selanjutnya adalah keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara keuntungan dan moral, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, manusia boleh bekerja keras dan menjadi kaya, tetapi tetap harus peduli terhadap sesama dan tidak hidup secara berlebihan. Ekonomi syariah juga memiliki prinsip kepedulian masyarakat sosial. Orang yang memiliki kelebihan harta dianjurkan membantu masyarakat yang membutuhkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Contohnya,
Seorang perusaha membantu modal usaha kecil kepada masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Selain prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah memiliki beberapa ciri utama, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis, menghindari riba, mengutamakan kejujuran, menggunakan sistem bagi hasil, memperhatikan halal dan haram, serta mendorong kerjasama, juga menjaga keseimbangan sosial, dan juga mengutamakan keberkahan hidup. Ekonomi syariah sangat memperhatikan moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. Karena itu, seorang muslim tidak hanya dituntut sukses secara materi, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik dalam menjalankan usaha dan berhubungan dengan masyarakat. Dalam pandangan Islam, kebebasan ekonomi memang diperbolehkan karena Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berdagang, dan mengembangkan usaha. Namun, Islam juga memberikan batasan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan secara adil dan tidak merugikan orang lain. Karena itu, Islam melarang monopoli, penipuan riba, dan eksploitasi pekerja. Ekonomi syariah berusaha menciptakan keseimbangan antara keuntungan pribadi dan kepentingan masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi tidak hanya menggunakan kegiatan ya saja, sebagian pihak saja, tetapi juga membawa manfaat bagi banyak orang. Lalu, perjudian juga dilarang karena memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas dan sering menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Begitu juga dengan penipuan dalam perdagangan seperti mengurangi timbangan, menjual barang palsu, juga menyembunyikan barang cacat. Islam sangat menekankan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi karena kejujuran akan menciptakan kepercayaan dan hubungan yang baik antar masyarakat. Monopoli dalam dan penimbunan barang juga dilarang dalam Islam karena dapat merugikan masyarakat. Contohnya itu ketika pedagang yang sengaja menimbun kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng saat barang mulai langka, lalu menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi demi mendapatkan keuntungan besar. Perbuatan seperti ini dianggap zolim karena pemanfaatan kesulitan masyarakat demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, Islam sangat mendorong kegiatan ekonomi yang membawa manfaat dan kebaikan bersama. Islam menganjurkan perdagangan yang jujur, kerjasama dalam usaha, zakat, sedekah, infak, wakaf, serta pemerataan ekonomi agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam perdagangan, misalnya, seorang penjual harus bersikap jujur kepada pembeli jika orang yang dijual memiliki kekurangan atau cacat. Maka hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar pembeli tidak merasa dirugikan. Contohnya itu, seorang pedagang pakaian harus memberitahu jika ada sedikit kerusakan pada barang yang dijual, bukan malah menyembunyikan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Islam juga sangat mendorong kegiatan kerjasama dalam usaha dibanding persaingan yang tidak sehat. Karena itu, dalam ekonomi syariah terdapat konsep bagi hasil seperti mudharabah. Contohnya itu, orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan mengelola usaha. eh, Sementara orang-orang yang lain memiliki kemampuan usaha tetapi tidak memiliki modal. Dalam ekonomi Islam, keduanya bisa bekerja sama dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan.
Sistem seperti ini dianggap lebih adil karena kedua pihak mampu menanggung risiko dan memperoleh manfaat dunia dalam dunia perbankan. Sistem ekonomi Islam ditetapkan melalui bank syariah. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga. Sebagai gantinya digunakan sistem bagi hasil atau akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, ketika seseorang ingin membuka usaha dan membutuhkan modal, bank syariah tidak memberikan pinjaman berbunga, tetapi melakukan kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil. Bagi keuntungan yang diperoleh, usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan, sehingga jika usaha mengalami kerugian, maka risiko juga ditanggung bersama sesuai akad yang telah dibuat. Melalui 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 ekonomi syariah juga sangat memperhatikan kepedulian sosial dalam Islam. Orang yang memiliki kelebihan harta diwajibkan membantu masyarakat yang membutuhkan melalui zakat, yang dianjurkan bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim, maupun orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tujuan dari zakat bukan hanya membantu masyarakat miskin, tetapi juga menjaga keseimbangan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan adanya zakat, sedekah, serta wakaf, ekonomi Islam berusaha menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Contohnya itu, seorang pengusaha Muslim tidak hanya fokus memperbesar keuntungan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, membantu masyarakat sekitar, dan menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial. Dengan begitu, usaha yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Sistem ekonomi Islam juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Manusia diperbolehkan menikmati hasil kerja kerasnya, memiliki rumah yang baik, kendaraan, maupun usaha yang maju, tetapi tetap harus menjaga kesederhanaan dan tidak hidup berlebihan. Islam melarang sistem sifat boros, sombong, dan berpoya-poya, karena semua harta yang dimiliki nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Tujuan utama ekonomi Islam bukan hanya untuk meningkatkan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga untuk kelebihan harmonis, memenuhi keberkahan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ekonomi Islam ingin membangun sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian orang saja, tetapi mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang diajarkan Islam. Lalu kita masuk ke ragam sistem ekonomi dunia. Salah. Sistem ekonomi dunia dengan sistem ekonomi berkembang yang digunakan oleh berbagai negara. Contohnya itu dapat dilihat pada perusahaan-perusahaan besar yang bersaing dalam dunia bisnis. Mereka berlomba-lomba menciptakan produk baru, memasang iklan besar-besaran, dan memperluas pasar demi mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan persaingannya. Sistem
Sistem ini memiliki beberapa kelebihan seperti mendorong inovasi, meningkatkan kreativitas, memberikan kebebasan usaha, memotivasi masyarakat bekerja keras. Namun, sistem ini juga memiliki banyak kelemahan karena terlalu fokus pada keuntungan. Seringkali muncul ketidakadilan ekonomi seperti kesenjangan sosial, monopoli usaha, eksploitasi pekerja, dan persaingan tidak sehat. Contohnya itu perusahaan besar mampu menguasai pasar sehingga perusahaan kecil eh, sulit berkembang. Selain itu, ada pekerjaan yang dipaksa bekerja selalu lama dengan upah rendah demi meningkatkan keuntungan perusahaan. Dalam perdagangan Islam, kebebasan ekonomi memang diperbolehkan, tetapi tidak boleh tanpa batas. Islam menolak sistem ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat kecil. Terus, sistem ekonomi sosial adalah sistem ekonomi yang memberikan peran besar kepada pemerintah dalam mengatur seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam sistem ini, sebagian besar sumber daya dan alat produksi dimiliki oleh negara. Tujuan utamanya itu memiliki sistem sosialis adalah menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Karena itu, pemerintah mengatur produksi barang, distribusi barang, harga kebutuhan pokok, dan pembagian hasil produksi. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sistem ini mengatur seluruh aktivitas ekonomi manusia agar berjalan sesuai nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Dalam keseimbangan dan keberkahan dalam ekonomi Islam, manusia diperbolehkan memiliki harta dan menjalankan usaha, tetapi tetap harus mematuhi aturan syariat. Islam melarang riba, perjudian, penipuan, monopoli, korupsi, penimbunan barang. Sebaliknya, Islam mendorong perdagangan yang jujur, kerjasama usaha, zakat, sedekah, dan pemerataan ekonomi serta kepedulian sosial. Dalam contohnya itu dalam sistem bank syariah tidak digunakan bunga seperti bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil agar keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Dalam perdagangan, penjual juga harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur agar pembeli tidak dirugikan. Jika barang memiliki cacat, maka penjual wajib memberitahunya kepada pembeli. Tujuannya dalam ekonomi Islam bukan hanya meningkatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bersama dan keberkahan hidup. Ekonomi sosialis memiliki prinsip pemerataan ekonomi melalui peran besar pemerintah. Ekonomi menguasai sebagian besar sumber daya dan menentukan kebijakan ekonomi masyarakat. Tujuannya agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Contohnya itu, pemerintah mengatur harga kebutuhan pokok dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan secara merata bagi masyarakat. Sedangkan ekonomi Islam memiliki prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam memperbolehkan manusia memiliki harta dan mencari keuntungan, tetapi harus dilakukan secara halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Dalam ekonomi Islam, mencari keuntungan diperbolehkan, menjadi kaya juga diperbolehkan, membuka usaha juga diperbolehkan, tetapi tidak boleh riba,
Tidak boleh menipu, tidak boleh bermonopoli, dan tidak boleh berkorupsi, serta tidak boleh mengambil hak orang lain. Ekonomi Islam juga sangat menekankan kepedulian sosial melalui zakat, sedekah, wakaf, agar agar kesejahteraan dapat dirasakan bersama. Lalu kita masuk ke prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah memiliki prinsip utama tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai sebagian dari ibadah. Karena itu seorang muslim harus menjalankan kegiatan ekonomi dengan jujur, amanah, dan sesuai syariat. Contohnya, seorang pedagang tetap berkata jujur tentang kualitas barang yang dijual walaupun ia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cara menipu. Hal tersebut dilakukan karena ia sadar bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap perbuatannya. Prinsip berikutnya adalah keadilan. Islam sangat menolak segala bentuk ketidakadilan seperti riba, penipuan, dan monopoli, serta eksploitasi pekerja. Semua pihak harus mendapatkan haknya secara adil. Contohnya, pekerja harus memperoleh upah yang layak sesuai pekerjaannya, dan konsumen harus mendapatkan barang sesuai kualitas yang dijanjikan. Prinsip selanjutnya adalah keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara keuntungan dan moral, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, manusia boleh bekerja keras dan menjadi kaya, tetapi tetap harus peduli terhadap sesama dan tidak hidup secara berlebihan. Ekonomi syariah juga memiliki prinsip kepedulian sosial. Orang yang memiliki kepedulian harta dianjurkan membantu masyarakat, membangun membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah, serta juga dengan wakaf. Contohnya itu, seorang pengusaha membantu modal usaha kecil kepada masyarakat miskin agar mereka dapat memberi, eh, mereka akan dapat mandiri secara ekonomi. Selain prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah memiliki ciri utama yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis, menghindarin riba, terus mengutamakan kejujuran, serta menggunakan sistem halal dan haram, serta juga mendorong kerjasama, menjaga keseimbangan sosial, serta mengutamakan keberkahan hidup. Ekonomi syariah juga sangat memperhatikan moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. Karena itu, seorang Muslim tidak hanya dituntut sukses secara materi, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik dalam menjalankan usaha dan menghubungkan dengan berhubungan dengan masyarakat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi. Dalam pembahasan tadi, kita dapat memahami nih bahwa setiap sistem kegiatan ekonomi itu dengan cara pandang yang berbeda dapat mengatur kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme lebih menekankan kebebasan individu dan keuntungan. Sistem ekonomi sosialis lebih menekankan kepada pemerataan melalui peran negara. Sedangkan eh, ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dan nilai-nilai agama. Ekonomi syariah hadir bukan hanya sebagai sistem ekonomi biasa,
tetapi juga sebagai solusi untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan penuh keberkahan. Islam juga mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara halal. Dalam artian halal itu tidak melibatkan perjudian, tidak melibatkan eh, riba, juga tidak melibatkan korupsi, serta hal yang lain. Terus, kita diwajibkan untuk harus jujur. Jujur dalam artian itu, kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak ada dan tidak benar dalam jual dan beli ini. Contohnya itu, saat kita bilang, kalau kita beli, kita bilang kepada konsumen bahwa barang yang kita punya itu ada kecacatan sedikit di bagian sini, kayak gitu. Itu kita sudah termasuk jujur, dan jujur dengan harga juga juga menjadi kunci utamanya. Terus kita harus bertanggung jawab. Eh, Bertanggung jawab, contohnya itu kita harus bertanggung jawab sebagai amanah. Saat orang membeli barang kita, kita juga harus bertanggung jawab menjaga barang tersebut agar barang tersebut tetap aman di tangan kita, tidak dia mengalami kerusakan. Terus kita juga bertanggung jawab dalam kegiatan ekonomi sosial maupun kegiatan ekonomi kapitalis maupun juga dalam ekonomi Islam. Terus itu kita harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Jangan gara-gara gara-gara kita ingin mengambil keuntungan yang lebih, kita lupa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Jadi, di sini dapat diharapkan ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai teori dalam pembelajaran, tetapi juga ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan saling peduli satu sama lain, dan tidak terjadinya hal yang di luar nalar bagi kita. Kalaupun kalaupun keluar dari nalar kita, seperti kita melakukan perjudian ataupun kita tidak disengaja melakukan riba, sebaiknya kita melakukan pertaubatan, seperti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kegiatan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya itu eh kita juga tuh harus kayak cara pandang orang itu kan berbeda-beda kan. Kita tuh harus juga menerapkan etika kepada pembeli juga bisa, kepada kepada masyarakat sekitar demi menjaga keseimbangan sosial bagi masyarakat kita. Eh, dan kita juga harus punya etika serta moral tadi. Terus dengan zakat, infak dan sedekah serta wakaf juga kita dapat membantu ekonomi masyarakat dengan memberikan sedikit harta kita. Karena zakat itu kan dilakukan setiap kita merayakan Lebaran juga, bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kita punya kelebihan harta atau sedikit harta kita untuk diinfakkan bisa ke masjid atau ke panti asuhan diinfakkan. Kita juga bisa bersedekah ke masjid juga. Terus bisa wakaf Jumat, sedekah Jumat, infak hari Jumat juga bisa. Dengan adanya itu bukan
dengan uang saja, zakat dan infak. Kita bisa juga kalau kita tidak bisa memberikan dengan harta kita yang punya, tetapi kita bisa memberikan dengan tenaga yang kita punya, seperti membersihkan masjid. Terus itu kita juga bisa dengan membersihkan panti asuhan. Juga bisa panti sosial yang terdiri dari isinya itu orang-orang yang sudah tua yang diterlantarkan oleh anak-anaknya. Itu juga bisa kita melakukan sedekah atau infak di situ. Baik, segitu saja pemaparan dari saya hari ini. Saya akhiri dengan terima kasih dan saya akhiri dengan wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.